Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5827-5830. Mendatangi Sekte Iblis 10.000 jiwa. Di luar pegunungan 10.000 pedang, di tepi dataran darah merah. Pasukan sekutu Sekte Iblis 10.000 jiwa dan Sekte Suci Binatang Fusi yang dulunya sangat kuat dan arogan, kini benar-benar hancur, bagaikan kawanan domba yang digiring, meninggalkan baju zirah dan senjata mereka, melarikan diri dengan panik kembali ke sarang mereka. Ketika mereka tiba, mereka adalah masa yang gelap dan megah, awan-awan iblis menutupi matahari, auman binatang buas mereka mengguncang langit. Ketika mereka pergi, mereka tercerai-berai dan kehilangan semangat, banyak murid bahkan berharap memiliki dua kaki lagi, buru-buru menanggalkan pakaian sekte mereka, takut dikenali oleh para dewa pembunuh yang mengejar. Di barisan terdepan, wajah Slobodan Hun pucat pasi, matanya kosong dan tak fokus, tubuhnya terhuyung-huyung, seolah-olah ia telah menua ribuan tahun dalam semalam. Tatapan acuh tak acuh Dev terus terbayang di benaknya, lambaian tangannya yang meluluh lantakkan Jenderal Batu Iblis menjadi abu. Pemandangan mengerikan dari aura pedang tunggal yang mengubah ratusan kultivator tingkat menengah menjadi debu. Dan kemudian ada serangan pedang terakhir yang menghanguskan yang melenyapkan tetua tertinggi, tetua tulang hantu. Setiap adegan bagaikan es yang paling tajam, berulang kali menusuk pikiran dan harga dirinya. Kalah. Kekalahan telak, kekalahan telak. Mereka tidak hanya menderita kerugian besar, kehilangan lebih dari 70% pasukan elit mereka, tetapi mereka juga kehilangan sandaran terbesar mereka, tetua tertinggi, tetua tulang hantu. Setelah pertempuran ini, Sekte Iblis 10.000 jiwa melemah drastis. Lupakan tentang terus mendominasi dataran darah merah. Bahkan mempertahankan fondasi mereka dari kekuatan rakus lainnya dari surga ke-10 kini tak terelakkan. Yang lebih membuatnya takut adalah kata-kata terakhir Dev yang dingin, katakan pada pelahap jiwa untuk mencuci lehernya dan menunggu. Yang mulia yang dulu ia anggap sebagai pelindung, sebuah kesempatan, kini tampak seperti surat perintah kematian. Dev datang untuk pelahap jiwa. Terlebih lagi, dilihat dari kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Dev, ia tampak benar-benar memenuhi syarat untuk menantang yang mulia. Rasa takut, dendam, keengganan, keputusasaan. Luapan emosi bergejolak di dalam hati Slobodan Hun, yang akhirnya menyatu menjadi kegilaan yang merajalela. Ia tiba-tiba mendongak, menatap altar utama sekte jauh di dalam dataran darah merah, yang selalu diselimuti energi iblis yang pekat, secercah harapan suram kembali menyala di matanya. Yang mulia. Ya, masih ada yang mulia. Yang mulia maha kuasa. Dia pasti bisa menekan bajingan kecil Dev. Aku harus segera melapor kepada Yang Mulia dan memintanya kembali dari pengasingan untuk membalaskan dendam Sekte Iblis 10.000 jiwaku. Slobodan Hun bergumam pada dirinya sendiri, lalu mendesis pada beberapa tetua kepercayaan yang tersisa di sampingnya, cepat. Kembali ke Sekte. Kembali ke Sekte segera. Sekte Pedang Surga mendalam, di dalam gerbang gunung. Kegembiraan selamat dari bencana bercampur dengan kengerian akibat pertempuran. Para murid mulai, dengan air mata berlinang, mengumpulkan sisa-sisa rekan murid mereka, membersihkan medan perang, dan memperbaiki bangunan serta formasi yang rusak. Meskipun sekte terselamatkan, harganya sama beratnya. Lebih dari sepertiga murid tewas, dan wajah-wajah familiar yang tak terhitung jumlahnya tak pernah terlihat lagi. Di alun-alun di depan aula utama puncak utama, Yusman Ling, ditopang oleh beberapa tetua, berjuang untuk berdiri. Luka-lukanya parah, napasnya lemah, tetapi matanya dipenuhi kegembiraan dan rasa syukur saat ia menatap sosok berbaju hijau di hadapannya. Rekan Taois Chen, tidak, Senior Chen. Yusman Ling menyingkirkan penyangga, membungkuk dalam-dalam ke tanah, suaranya tercekat oleh emosi, jika bukan karena campur tangan senior hari ini, yang membalikkan keadaan, fondasi Sekte Pedang Surga mendalam saya yang telah berdiri selama 10.000 tahun kemungkinan besar akan hancur. Kebaikan dan kebajikan senior dalam melindungi sekte akan selamanya dilupakan oleh Yusman Ling dan seluruh sekte pedang surga mendalam. Terimalah penghormatan kami. Setelah mengatakan itu, semua tetua dan murid sekte pedang surga mendalam yang tersisa di belakangnya membungkuk dalam-dalam, dengan hikmat membungkuk kepada Dev, pemandangan yang hikmat dan menakjubkan. Dev mengangkat tangannya sebagai tanda dukungan, dan kekuatan yang lembut namun tak tertahankan mengangkat semua orang. Pemimpin sekte Ling, tidak perlu formalitas seperti itu. Saya memiliki hubungan dengan Nona Ling dan Sekte Pedang Surga mendalam, jadi sudah sepantasnya saya membantu. Nada suaranya tenang, tanpa rasa gengsi. Yusman Ling menegakkan tubuh, wajahnya masih menunjukkan kegembiraan yang tak tersamar, lalu secercah kekhawatiran muncul di matanya, senior, putriku Sarah.
Dia pergi ke Sekte 10.000 binatang bersamamu, aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Nona Ling baik-baik saja, saat ini sedang memulihkan diri di alam rahasia, dan seharusnya sudah memulihkan sebagian besar kekuatannya sekarang. Dev menjawab dengan jujur, dia mengkhawatirkan keselamatan sekte, dan pasti sangat cemas saat ini. Saya akan kembali dan memberi tahu mereka. Mendengar ini, Yusman Ling menghela napas lega dan berulang kali berterima kasih kepadanya, terima kasih banyak telah merawat putriku, senior. Kebaikan yang luar biasa tak bisa dibalas dengan kata-kata terima kasih. Di masa depan, jika senior membutuhkan sesuatu, Sekte Pedang Surga Mendalam akan melakukan segala daya untuk membantu. Dev mengangguk pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Tatapannya menyapu George Zeng yang terluka parah dan di penjara, yang berada di bawah penjagaan ketat para murid Sekte Pedang. Ia berkata kepada Yusman Ling, orang ini adalah pengkhianat Sekte 10.000 binatang, pemimpin dari pemberontakan. Aku harus membawanya kembali dan menyerahkannya kepada Master Sekte Lai untuk dihukum. Senior, tolong bawa dia pergi sesukamu. Jika Sekte 10.000 binatang membutuhkan bantuan, Sekte Pedang Surga Mendalamku masih bisa bertarung, kata Yusman Ling. Dev tidak menunda lagi. Dengan jentikan lengan bajunya, sebuah kekuatan lembut menyelimuti George Zeng yang sekarat. Kemudian, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya yang kacau, melesat menuju alam rahasia Li Huo, menghilang di cakrawala dalam sekejap. Melihat kepergian Dev, Yusman Ling dan para petinggi Sekte Pedang terdiam cukup lama, mata mereka dipenuhi kekaguman dan emosi. Anak itu, sungguh makhluk ilahi. Seorang tetua berambut putih bergumam. Setelah pertempuran ini, Geju, sebuah konsep yang mencakup struktur, tatanan, dan keseluruhan struktur surga ke-10 kemungkinan besar akan ditulis ulang sepenuhnya. Kata tetua lainnya dengan ekspresi rumit. Yusman Ling menarik napas dalam-dalam, menekan gejolak di hatinya, dan berkata dengan suara berat, teruskan perintah, perbaiki formasi besar dengan sekuat tenaga, rawat yang terluka, dan catat kerugiannya. Selanjutnya, kirim seseorang untuk membuat patung emas. Aku ingin membuat patung emas untuk senior Chen, supaya para murid Sekte Pedang Surga Mendalam akan memujanya selamanya. Baik, Master Sekte. Di dalam zona aman alam rahasia Li Huo. Setelah beberapa hari pemulihan, Turner Lai, Dylan, Wanda, dan yang lainnya sebagian besar telah pulih dari luka-luka mereka. Beberapa bahkan mendapat manfaat dari kemalangan tersebut, kultivasi mereka meningkat berkat nutrisi energi roh api murni dari alam rahasia. Sarah telah pulih sepenuhnya, dan teknik pedang surga terbakarnya menunjukkan tanda-tanda terobosan yang samar. Namun, ia tetap cemas akan keselamatan sektenya, terus-menerus melirik ke arah pintu masuk alam rahasia. Master Pedang Surgawi Api, Yaser Ling, duduk bersila di atas gunung kristal berapi di dekatnya, auranya dalam dan terfokus, seolah-olah diam-diam memahami sesuatu, meskipun sedikit jejak melankolis terpancar di antara alisnya. Tiba-tiba, layar cahaya di pintu masuk alam rahasia beriak, dan sesosok berjubah hijau membawa tubuh besar yang lemah melayang masuk. Senior Chen. Semua orang berdiri menyambut Dev sekembalinya. Ketika Turner Lai melihat George Zeng yang kurus kering, babak belur, dan dalam keadaan malang, yang diseret Dev, matanya langsung berkobar dengan kebencian dan amarah yang mendalam. George, pengkhianat. Turner Lai melangkah maju, pupil peraknya tertuju pada pelaku yang telah menyebabkan kehancuran Sekte 10.000 binatang dan kematian tragis banyak murid lainnya. Kekuatan iblisnya melonjak tak terkendali. George Zeng dilempar begitu saja ke tanah oleh Dev, terbaring di sana seperti boneka kain. Ia nyaris tak mampu mengangkat kepalanya, melihat niat membunuh di mata Turner Lai, lalu melirik murid-murid Sekte 10.000 binatang di sekitarnya, yang kini memelototinya dengan kebencian. Hatinya akhirnya diliputi rasa takut yang tak terbatas. Apa gunanya gelar Master Sekte dari Sekte Suci Binatang Fusi? Apa ambisi dan aspirasinya? Dalam menghadapi kematian, semua itu menjadi ilusi yang menggelikan. Master Sekte, ampuni aku, ampuni aku. George Zeng meronta, mencoba bersujud dengan tubuhnya yang termutilasi, suaranya serak dan melengking, aku salah. Aku tersihir. Aku tergoda oleh Sekte Iblis. Kumohon, Master Sekte, ampuni nyawa anjingku demi Sekte 10.000 binatang, karena aku pernah menumpahkan darah dan berjasa. Aku bersedia membocorkan semua rahasia, bersedia memimpin klan binatang fusi kembali tunduk, selamanya bersedia menjadi budakmu. Diam. Turner Lai menyela dengan tajam, suaranya bergetar karena amarah yang luar biasa, menumpahkan darah dan berjasa kepada Sekte 10.000 binatang. Para tetua dan murid yang gugur di tanganmu dan Sekte Iblis, mereka. Bukankah kau menumpahkan darah mereka? Bukankah mereka berjasa? Bagaimana tetua Siong memperlakukanmu? Namun kau malah bergabung dengan pencuri iblis untuk mengepung dan membunuhnya. Banyak rekan murid yang mempercayaimu,
namun kau memimpin para pengkhianat untuk membantai mereka. Darahmu dingin, hatimu hitam. Hari ini, aku, Turner Lai, atas nama Sekte 10.000 Binatang, akan membersihkan sekte ini dan membalaskan dendam para pahlawan yang gugur. Setelah mengatakan ini, Turner Lai tidak memberi George Zeng kesempatan untuk memohon belas kasihan. Tangan kanannya, dengan jari-jari yang menyatu, memadatkan kekuatan iblis menjadi cakar serigala perak yang tajam, dan dengan tekad yang teguh dan penuh duka, menancapkannya dengan ganas ke dalam hati George Zeng. George Zeng menjerit pendek, kekuatan hidup di matanya dengan cepat memudar hingga berubah menjadi kematian, tubuhnya yang besar benar-benar lemas. Turner Lai menarik cakar serigalanya yang berlumuran darah, dadanya sesak, air mata berkaca-kaca di matanya. Balas dendamnya yang dahsyat telah tercapai, tetapi ia tidak dapat menghidupkan kembali orang mati. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Ia perlahan berlutut menghadap ke arah Sekte 10.000 Binatang, dan berkata dengan suara berat, Penatua Siong, rekan-rekan murid, Turner Lai telah membalaskan dendammu. Beristirahatlah dalam damai. Dylan, Wanda, dan murid-murid Sekte 10.000 Binatang lainnya yang masih hidup juga berlutut menghadap ke arah sekte, meneteskan air mata dalam diam. Setelah keheningan yang lama, Turner Lai bangkit, menyeka air matanya, dan dengan hikmat menangkupkan tangannya untuk memberi hormat kepada Dev, senior, kebaikanmu yang luar biasa dalam membantuku membunuh iblis ini akan selamanya dikenang oleh Turner Lai dan sisa-sisa Sekte 10.000 Binatang. Sekarang setelah pengkhianat ini dieksekusi, Sekte Suci Binatang Fusi tidak memiliki pemimpin. Sudah waktunya bagi kami untuk kembali ke sekte kami dan memulihkan ketertiban. Aku bermaksud untuk segera memimpin orang-orangku kembali ke pegunungan 10.000 binatang untuk berkumpul kembali, melenyapkan para pengkhianat, dan menghormati para pahlawan yang gugur. Dev mengangguk, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Sekte Iblis 10.000 jiwa baru saja mengalami kekalahan telak dan seharusnya tidak berdaya untuk menghentikan kita dalam jangka pendek. Anda bebas bertindak. Jika diperlukan, Sekte Pedang Surga Mendalam juga dapat memberikan bantuan. Sambil berbicara, ia menyampaikan niat baik Yusman Ling. Turner Lai berterima kasih lagi padanya dan kemudian mulai mengumpulkan orang-orangnya, bersiap untuk meninggalkan dunia rahasia dan kembali ke pegunungan 10.000 binatang. Pada saat ini, Sarah mendekat dan membungkuk dengan anggun kepada Dev, terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan sekte saya dan membawa kembali pengkhianat George Zeng. Kemudian, ia menatap gurunya, Yaser Ling, matanya dipenuhi dengan keengganan dan tekad, guru, sekte ini baru saja mengalami pertempuran hebat, dan ayah saya terluka parah. Sebagai anggota sekte pedang, saya harus segera kembali ke sekte untuk membantu ayah dan rekan-rekan murid, untuk mengatasi krisis ini. Mohon izinkan saya. Yaser Ling perlahan membuka matanya, menatap muridnya, seorang wanita berkarakter kuat namun sangat setia, dengan emosi yang kompleks terpancar di matanya. Ia terdiam sejenak, lalu perlahan bangkit, berjalan mendekati Sarah, dan menepuk bahunya dengan lembut. Sarah, kau sudah dewasa. Kau punya jalanmu sendiri. Suara Yaser Ling tak lagi tegas seperti biasanya, namun mengandung sedikit nuansa usia dan kelembutan. Kembalilah ke Sekte Pedang Surga Mendalam. Itu akarmu, tanggung jawabmu. Sebagai gurumu, aku juga akan pergi dari tempat ini. Sarah terkejut, guru, kau. Yaser Ling menatap ke kedalaman alam rahasia, ke dunia api yang luas dan misterius, kini lebih tenang setelah Dev menyerap api asal kekacauan. Ia kemudian mendesah, alam rahasia Li Huo ini ada karena pecahan-pecahan api asal mula kekacauan. Kini setelah rekan Taoist Chen mengambil inti api asal mula, meskipun alam rahasia ini masih merupakan tanah api yang terberkati, ia telah kehilangan sumbernya yang paling mendasar. Tak ada gunanya aku tinggal di sini. Ia berhenti sejenak, kilatan tajam dan tekad pedang kembali menyala di matanya, aku telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, terjebak di alam dewa abadi untuk waktu yang lama, tak mampu melihat sekilas jalan menuju alam yang lebih tinggi. Sekarang, mungkin saatnya untuk keluar dan menjelajah. Di alam semesta yang luas ini, pasti ada pecahan-pecahan lain dari api asal mula kekacauan, atau peluang lain yang dapat membantuku menerobos. Aku harus pergi dan menemukannya. Mendengar ini, hati Dev tergerak, dan ia bertanya, Yang Mulia Pedang Api Surgawi, bukankah api asal kekacauan ini hanya ditemukan di satu tempat? Yaser Ling menatap Dev dan mengangguk, rekan Taoist Chen memiliki benih api kekacauan, jadi tidak masalah jika aku memberitahumu. Menurut apa yang dikatakan kakak seniorku, Joshua Lee, saat itu, di awal mula alam semesta, ketika kekacauan primordial terpecah, sebuah api asal kekacauan yang agung meledak, pecahan-pecahannya berhamburan ke berbagai alam, berubah menjadi sumber api yang tak terhitung jumlahnya. Kakak seniorku berkata bahwa percikan yang tertinggal di sini membentuk inti dari alam rahasia Li Huo ini.
Api asal kekacauan yang sejati dan utuh mungkin hanya ada di tanah asal yang legendaris. Sebuah percikan kecil menciptakan alam rahasia Huo, yang berisi sumber api dan hukum yang begitu luas, meningkatkan kekuatannya secara signifikan, menembus puncak tingkat ke-9 alam dewa surgawi, dan bahkan memadatkan wujud awal teratai api kekacauan. Dev sangat terkejut. Jika ia benar-benar dapat menemukan pecahan yang lebih besar, atau bahkan api asal yang utuh dan legendaris. Keinginan yang kuat untuk menjelajah dan kerinduan untuk menjadi lebih kuat diam-diam muncul dalam dirinya. Meskipun Sarah enggan melihat gurunya pergi, ia mengerti bahwa inilah jalan yang dipilih gurunya. Dengan air mata berlinang, ia bersujud 3 kali kepada Yaserling, "Guru, mohon jaga dirimu. Murid ini akan merindukanmu. Semoga guru segera menemukan kesempatan dan mencapai Dao Agung." Yaserling membantu Sarah berdiri, melirik Dev, mengangguk, dan tidak berkata apa-apa lagi. Sosoknya berubah menjadi cahaya pedang merah tua, membubung tinggi ke angkasa, merobek ruang alam rahasia, dan menghilang ke dalam kehampaan yang luas, keberadaannya tak diketahui. Sarah menatap ke arah gurunya menghilang, berdiri di sana untuk waktu yang lama. Setelah hening sejenak, ia menenangkan diri dan berkata kepada Dev, "Senior Chen, sudah waktunya aku kembali ke sekteku. Aku tidak akan pernah melupakan jasamu yang telah menyelamatkan nyawa dalam melindungi sekte kami. Silakan kunjungi Sekte Pedang Surga Mendalam kapanpun Anda punya waktu." Dev mengangguk, "Jaga dirimu dalam perjalanan, Nona Ling." Sarah kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Turner Lai dan yang lainnya, dan memimpin para murid Sekte Pedang Surga Mendalam menjauh dari alam rahasia Li Huo. Tak lama kemudian, Turner Lai juga kembali, menata sisa-sisa Sekte 10.000 binatang, dengan hikmat mengucapkan selamat tinggal kepada Dev, dan berangkat menuju pegunungan 10.000 binatang, penuh harapan dan semangat juang. Dalam sekejap mata, alam rahasia Li Huo yang dulu ramai kini kosong kecuali Dev. Ia berdiri di puncak gunung kristal api, memandangi dunia yang telah ia ubah. Teratai api kekacauan perlahan berputar di dalam dantiannya, samar-samar beresonansi dengan esensi api yang tersisa dari alam rahasia. Sekte Iblis 10.000 jiwa. Iblis pemakan jiwa. Kilau dingin melintas di mata Dev. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Ia tidak memilih untuk membantu Turner Lai membangun kembali Sekte 10.000 binatang, ia juga tidak mengunjungi Sekte Pedang Surga Mendalam. Tujuannya jelas dan langsung, untuk menyerang inti permasalahan, membunuh sang pemakan jiwa, dan sepenuhnya melenyapkan duri di sisinya yang telah mengganggunya sejak surga ke-6. Pada saat yang sama, ia juga ingin melihat apakah Sekte Iblis 10.000 jiwa, sebagai kekuatan iblis papan atas di surga ke-10, juga memiliki sesuatu yang berharga, seperti api asal kekacauan, di sarangnya. Tanpa ragu lagi, sosok Dev melesat, berubah menjadi angsa kekacauan yang melayang, bergegas keluar dari alam rahasia Li Huo dan menuju bagian terdalam dataran darah merah, menuju markas Sekte Iblis 10.000 jiwa. Jauh di dalam dataran darah merah, markas Sekte Iblis 10.000 jiwa. Tempat ini bahkan lebih menyeramkan dan mengerikan daripada bagian lain dari dataran darah merah. Energi iblis hitam yang pekat dan hampir nyata menyelimuti area tersebut sepanjang tahun, membentuk pusaran awan iblis yang tak henti-hentinya. Bumi berwarna merah tua, seolah terendam tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya. Tumpukan tulang pucat, beberapa dari binatang iblis, yang lainnya humanoid, berserakan di mana-mana, memancarkan aura kematian dan kebencian yang kental. Bangunan-bangunan mengerikan yang terbuat dari tulang, batu hitam, dan besi iblis berdiri di tengah kekacauan ini, bentuknya bengkok dan mengerikan, seperti iblis yang mengancam. Udara dipenuhi bau darah, pembusukan, dan energi iblis yang murni namun kotor. Bahkan para kultivator biasa yang berlama-lama di sini pun akan terpengaruh pikirannya, bahkan mungkin menyerah pada kerasukan iblis. Pada saat ini, jauh di dalam markas Sekte Iblis, di gedung tertinggi, aula 10.000 jiwa, yang seluruhnya ditempa dari besi iblis dunia bawah, yang hitam pekat, suasananya terasa mencekam dan tegang. Slobodan Hun berlutut di lantai yang dingin, gemetar, air mata mengalir di wajahnya, berseru dengan suara serak. "Yang mulia, Anda harus membalaskan dendamku. Dev, si bajingan kecil itu, pasti mendapat kesempatan jahat, kekuatannya meroket, dia bukan manusia. Dia membunuh tetua tulang hantu dengan satu tebasan pedang. Dia adalah dewa surgawi tingkat 7 puncak. Banyak tetua dan murid elit sekte kami yang tewas atau terluka, hanya 1 dari 10 yang selamat. Sekte suci binatang fusi juga dihancurkan sepenuhnya olehnya, dan George Zheng ditangkap, nasibnya tidak diketahui. Bocah itu bahkan berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu, menyuruhmu mencuci leher dan menunggu. Yang mulia, jika dendam ini tidak terbalaskan, bagaimana mungkin Sekte Iblis 10.000 jiwaku bisa bertahan di surga ke-10? Aku sungguh tidak rela menerima ini."
Di atas aula utama, di singgasana 10.000 jiwa, yang terbentuk dari jiwa-jiwa yang tersiksa dan terpelintir tak terhitung jumlahnya, sesosok samar duduk diam. Ia diselimuti jubah hitam lebar yang seolah melahap cahaya, menutupi wajahnya, hanya dua cahaya merah yang dalam, bagaikan jurang, berkelap-kelip samar di balik bayangan tudungnya. Itu tak lain adalah sang pemakan jiwa, yang telah melarikan diri dari surga ke-9 ke tempat ini, bersembunyi dan memulihkan diri. Mendengarkan ratapan Slobodan Hun yang penuh hiasan, ketakutan, dan berbisa, dua titik cahaya merah di kepala pemakan jiwa berkedip sedikit. Kemudian, sebuah suara rendah dan serak, seolah-olah dihasilkan oleh pecahan-pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang saling bergesekan, bergema menakutkan di aula. Oh! Seorang dewa abadi tingkat 7 puncak, dibunuh olehnya hanya dengan satu tebasan pedang. Suara itu tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan, namun mengirimkan rasa dingin di tulang punggung Slobodan Hun. Ya, Yang Mulia. Benar sekali. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Energi pedang Dev. Sungguh aneh, seakan mampu melahap segalanya, bahkan perisai tulang dunia bawah milik tetua tertinggi dan hukum kematian pun tak mampu menahannya. Slobodan Hun buru-buru menjawab. Sang pemakan jiwa terdiam. Dua titik cahaya merah itu berkedip sedikit, seakan memproses informasi ini, menilai sesuatu. Dari surga ke-6 dan seterusnya, anak bernama Dev Chen ini bagaikan lintah yang tak terhindarkan, selalu menimbulkan masalah meskipun tingkat kultivasinya rendah. Di surga ke-9, ia bahkan menggagalkan rencana pelariannya, memaksanya untuk meninggalkan sebagian kekuatan pemulihannya dan buru-buru melarikan diri ke surga ke-10 ini. Ia pikir ia bisa pulih dengan damai di sini dan perlahan-lahan menyusun rencana dengan bantuan Sekte Iblis 10.000 jiwa, tetapi ia tak pernah menyangka anak ini begitu gigih dan mengikutinya. Terlebih lagi, kekuatannya telah meningkat begitu pesat. Puncak peringkat ke-7 alam dewa abadi, meskipun ia menganggap seseorang seperti tetua tulang hantu, yang puncak peringkat ke-7-nya telah dibangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan potensinya telah habis, tidaklah penting, fakta bahwa dia bisa membunuh seseorang dengan kultivasi alam dewa surgawi dengan satu serangan pedang memang agak di luar dugaannya. Sepertinya, anak itu punya rahasia besar. Sang pemakan jiwa bergumam pada dirinya sendiri, niat membunuh yang mengerikan dan keserakahan yang nyaris tak terdengar akhirnya muncul dalam suaranya yang serak. Mampu membunuh seorang alam dewa abadi tingkat 7 saat berada di alam dewa surgawi, itu jelas bukan sesuatu yang dicapai melalui pertemuan kebetulan biasa. Mungkin, semacam warisan yang menantang surga. Atau harta karun tertinggi yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Yang Mulia, Dev itu sangat arogan. Dia jelas tidak menganggap Anda serius. Dia pasti mencari Anda kemana-mana. Tolong, Yang Mulia, segera keluar dari pengasingan dan gunakan kekuatan ilahi tertinggi Anda untuk menghancurkan bocah itu sampai mati, mengambil jiwanya, dan memurnikannya untuk melampiaskan kebencian Anda. Melihat bahwa sang pemakan jiwa tampaknya memiliki niat membunuh, Slobodan Hun segera memanfaatkannya. Mendengar ini, dua titik cahaya merah milik pemakan jiwa menyapu Slobodan Hun, langsung menjerumuskannya ke dalam gua es. Apakah aku perlu kau ajari aku bagaimana melakukan sesuatu? Suara dingin itu membuat Slobodan Hun gemetar seperti daun, berulang kali bersujud, aku tidak berani. Murid ini tidak berani. Pemakan jiwa mendengus dingin, sedangkan untuk Dev, aku tentu akan menghadapinya. Namun, tidak sekarang. Ia perlahan bangkit dari tahta 10.000 jiwa, dan dengan gerakannya, energi iblis di seluruh aula tampak mendidih dan memuja. Tekanan jiwa yang jauh lebih dalam, lebih luas, dan lebih jahat serta mengerikan daripada yang dimiliki tetua tulang hantu menyebar. Tekanan itu mengandung aura melahap, kekacauan, pembusukan, keputusasaan, dan segala macam energi negatif, seolah-olah ia adalah sumber dari semua pikiran jahat dan penderitaan jiwa di dunia. Luka-lukaku telah sembuh 90%. Aku hanya perlu menyerap sisa esensi jiwa hidup terakhir dari kolam darah 10.000 jiwa ini untuk pulih sepenuhnya, bahkan mungkin melampaui kekuatanku sebelumnya. Suara sang pemakan jiwa terdengar acuh tak acuh. Pada saat itu, jangankan Dev, bahkan seorang master dari surga ke-12 pun akan gemetar di kakiku. Mendengar ini, Slobodan Hun sangat gembira dan buru-buru berkata, "Selamat, Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia. Keahlian ilahimu telah mencapai puncaknya, Anda tak terkalahkan." Namun, begitu kata-katanya jatuh. Boom! Raungan memekakkan telinga tiba-tiba meletus dari perimeter luar altar utama Sekte Iblis 10.000 jiwa. Diikuti oleh rentetan ledakan, jeritan, suara bangunan runtuh, dan ratapan melengking dari susunan pelindung yang dirobek paksa. Apa yang terjadi? Wajah Slobodan Hun memucat karena ngeri. Dua titik cahaya merah di kepala pemakan jiwa juga tiba-tiba memadat saat ia melihat ke arah luar aula.
Seorang diaken Sekte Iblis, berlumuran darah dan dengan lengan terpenggal, bergegas masuk ke aula utama, suaranya terdistorsi oleh ketakutan yang luar biasa. Sekte. Master Sekte. Yang mulia. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Seseorang telah menerobos masuk. Itu Dev. Dia menerobos masuk. Dia menghancurkan formasi luar dengan satu tebasan pedang, dan banyak murid yang berpatroli tewas atau terluka. Dia langsung menuju aula 10.000 jiwa. Apa beraninya dia? Bagaimana dia bisa menemukan kita secepat ini? Slobodan Hun ketakutan, secara naluriah melirik pemakan jiwa. Jubah hitam pemakan jiwa berkibar tanpa angin, dua titik cahaya merah tiba-tiba semakin kuat, dan niat membunuh yang lebih dingin dan brutal meletus. Bagus. Bagus sekali. Aku bahkan belum pergi mencarinya, dan dia sudah datang ke depan pintuku. Suara sang pemakan jiwa bagaikan angin dingin dari kedalaman neraka. Karena dia sangat ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginannya. Slobodan, aktifkan semua batasan di altar utama, kumpulkan murid-murid yang tersisa, dan lakukan segala daya untuk menahannya. Setelah aku menyelesaikan pemulihan terakhirku, aku sendiri yang akan menghancurkan lalat menyebalkan itu. Baik. Yang mulia. Slobodan Hun buru-buru menurut, bergegas keluar dari aula utama untuk mempersiapkan segalanya. Meskipun ketakutan, bayangan tentang pemulihan penuh sang pemakan jiwa yang akan segera terjadi kembali menyalakan secercah harapan dalam dirinya. Sosok sang pemakan jiwa berkelebat, berubah menjadi bayangan jiwa hitam legam, menghilang ke kedalaman istana 10.000 jiwa, ke dalam kolam darah 10.000 jiwa, yang dipenuhi bau darah pekat dan raungan roh-roh pendendam. Ia ingin menyelesaikan terobosan terakhirnya sebelum Dev tiba. Di luar altar utama Sekte Iblis 10.000 jiwa. Pemandangan kini benar-benar kacau, seolah dibajak oleh binatang buas purba yang mengamuk. Bangunan-bangunan yang dulunya mencekam dan mengerikan sebagian besar runtuh, tanah dipenuhi bekas-bekas pedang dan luka bakar yang besar. Mayat-mayat pengikut Sekte Iblis yang tak terhitung jumlahnya tergeletak berserakan, beberapa terbelah oleh energi pedang, beberapa hangus oleh api sejati yang kacau, yang lain tampaknya terkuras jiwanya, menjadi cangkang-cangkang keriput. Dev, menghunus pedang penebas naga, melangkah melewati reruntuhan dan mayat-mayat, maju perlahan menuju area inti altar utama. Cahaya samar yang kacau berputar di sekelilingnya. Semua energi iblis yang mendekat, roh-roh halus, bahkan kutukan beracun dan kilat bayangan lenyap tanpa suara dalam jarak 1 meter darinya. Ia hampir tidak menemui perlawanan berarti di sepanjang jalan. Para pengikut Sekte Iblis yang secara ajaib selamat ketakutan oleh serangan pedangnya di luar gerbang gunung. Mereka melarikan diri dengan panik hanya dengan melihatnya, tidak berani mendekat dan menghentikannya. Beberapa tetua Sekte Iblis yang putus asa mencoba mengaktifkan batasan atau menghancurkan diri sendiri untuk menghalangi serangan itu, tetapi Dev dengan mudah menghabisi mereka dengan gelombang energi pedang yang kacau. Tak lama kemudian, ia tiba di area inti Sekte Iblis 10.000 jiwa. Ia melihat aula 10.000 jiwa yang menjulang tinggi dan mengancam, serta kolam darah 10.000 jiwa, di alun-alun di depannya, bergejolak dengan darah kental dan terus-menerus muncul ke permukaan dengan wajah-wajah penuh penderitaan. Di samping kolam darah, Slobodan Hun memimpin kelompok terakhir para tetua terpercaya dan murid elit, membentuk formasi 10.000 jiwa yang bobrok, siap bertempur. Namun, wajah mereka pucat pasi, mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak tersamarkan, dan cahaya formasi berkedip-kedip tak menentu, jelas menunjukkan ketidakinginan untuk bertarung. Melihat Dev perlahan mendekat, kelopak mata Slobodan Hun berkedut hebat. Ia memaksakan diri berteriak, "Dev! Ini adalah area terlarang Sekte Iblis 10.000 jiwaku, tempat di mana Tuan kami bersemayam. Kau telah melanggar batas dan membunuh banyak orang. Kau pantas mati. Mundur segera, atau kau akan mengganggu Tuan kami dan mati dengan mengerikan." Tatapan Dev bahkan tak tertuju pada Slobodan Hun. Ia menatap lurus ke arah Slobodan Hun, ke kedalaman istana 10.000 jiwa, tepat di tengah kolam darah, tempat energi iblis paling terkonsentrasi. Ia dapat dengan jelas merasakan aura jiwa yang familiar namun menjijikkan, kuat, dan jahat yang dengan cepat naik dan mengembun di sana, seolah-olah ada makhluk mengerikan yang akan membebaskan diri. Pelahap jiwa, berhenti bersembunyi. Suara Dev terdengar tenang, namun membawa kekuatan tajam yang aneh, menembus langsung ke kedalaman istana 10.000 jiwa. Aku tahu kau di dalam sana. Keluarlah. Saatnya membalas dendam. Bersambung.